Paskah kedua, Minggu Kerahiman. Damai bagimu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita mengakhiri masa Oktav Paskah, dan melalui bacaan-bacaan hari ini kita mendengarkan melalui Injil Yesus menampakkan diri kepada murid-murid ketika mereka berdoa di ruang atas. Apa yang sesungguhnya yang terjadi? Kematian Yesus telah membuat mereka ketakutan, kecemasan, takut pada orang-orang Yahudi yang akan memperlakukan mereka seperti guru mereka. Di tengah-tengah ketakutan itulah Yesus datang, dan kata pertama yang diucapkannya, damai bagimu. Damai setelah kemenangannya, damai kebangkitan. Kemudian Yesus menunjukkan kepada mereka tangannya, ada bekas paku. Bekas paku yang menunjukkan luka mendalam. Tentu saja murid-murid bersuka cita. Lalu Yesus ulang lagi kata yang sama, damai bagimu. Lalu Yesus menambahkan pesan, sebagaimana Bapa mengutusku, aku juga mengutus kalian. Yesus mempercayakan misinya, perutusannya kepada setiap pribadi, kepada Maria Magdalena, kepada perempuan-perempuan yang mengikutinya, dan kepada para murid-muridnya. Dan bagaimana kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan semangat, sehat-sehat, dan tetap beriman. Dan inilah Bapak Ibu, saudara-saudariku, saatnya Yesus mengutus kita. Amin. Bersedia? Tentu. Nah, jangan khawatir. Dia melengkapi orang-orang yang diutusnya dengan karunia yang luar biasa. Karunia Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah karunia kebangkitan. Kebangkitan Yesus membawa pembaruan dalam hidup kita. Dan kita mendengarkan ada peristiwa saat di mana mereka berkumpul, Thomas tidak hadir bersama mereka. Barangkali mereka di luar, atau barangkali dia pergi kampung atau jauh karena kecewa. Bisa saja terjadi. Nah, ketika murid-murid yang lain bercerita bahwa Tuhan datang di tengah-tengah mereka, enteng saja Thomas katakan, aku tidak percaya. Aku tidak percaya kalau tidak ada bukti. Kalau aku tidak melihat bekas paku di tangannya dan mencucukkan jariku di lambungnya, jangan harap aku percaya. Jangan harap. Thomas tidak mau percaya tanpa melihat. Nah, apa yang terjadi? 8 hari kemudian, Yesus datang lagi, menampakkan diri dengan pesan yang sama, damai bagimu. Dia berdiri di tengah-tengah. Yesus mengulangi hal yang sama ketika dia datang sebelumnya, salam bagimu, damai bagimu. Lalu dia memberikan perhatian khusus kepada Thomas. Thomas, kesini kau. Ayo cucukkan jarimu ke lambungku. Lihat ini. Kau lihat bekasnya bukan? Ayo lihat kedua tanganku. Apa yang kau lihat? Jangan tidak percaya, namun percayalah. Iya, tentu saja Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, segera Thomas katakan kepada Yesus dengan suara yang keras dan mencengangkan,
ya Allahku dan Tuhanku. Inilah iman yang paling dalam dan paling sempurna yang kita jumpai dalam kitab suci. Kealahan dan keilahian Yesus dinyatakan oleh Thomas. Tentu saja Yesus menegur Thomas. Thomas, karena baru setelah melihat aku, kamu percaya. Berbahagialah yang percaya tanpa melihat. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, iman membuat kita bersatu dengan Yesus. Begitu indahnya, begitu mendalam. Yohanes katakan dalam bacaan kedua, iman adalah kemenangan kita. Iman sungguh-sungguh adalah kemenangan kita. Karena iman inilah kita ikut berperan, berpartisipasi, ikut dalam karya Yesus di dunia ini. Karena imanlah kita bisa mengalahkan dunia. Dia yang percaya kepada Yesus adalah pemenang. Kita semua yang percaya kepada Yesus adalah pemenang. Menang atas dosa-dosa, menang atas diri sendiri, egoisme kita, menang atas segala cobaan, dan menang atas kekuatan dan kegelapan dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus datang dengan air dan darah yang keluar dari lambungnya. Lambung, dan itu semua melambangkan kesuburan dan kurban dan kerahiman yang begitu besar. Begitu kita berdoa, begitu kita merenungkan, meditasikan Yesus dalam hidup kita, iman kita akan semakin bertumbuh, berkembang, dan sempurna. Bukankah hari ini Minggu Kerahiman yang mengingatkan kita betapa besar kerahiman Tuhan bagi kita semua melalui deritanya dan disempurnakan melalui kebangkitannya. Dan kita lihat kesaksian para murid sungguh-sungguh luar biasa. Betapa takut, sedih, dan mereka bahkan meninggalkan Yesus ketika Yesus sengsara, menderita, disalibkan. Bahkan Petrus tidak mampu mengenali Yesus pada saat Yesus menderita. Namun lihatlah sekarang hidup mereka sungguh-sungguh luar biasa, perubahan yang luar biasa. Dan kita melihat dalam bacaan pertama kehidupan jemaat yang dilayani para rasul. Mereka menjadi satu hati. Bayangkan, mereka dari mana-mana, dan sekarang mereka menjadi satu hati. Apa yang menjadi milik mereka bukan milik mereka sendiri, melainkan menjadi milik bersama. Mereka saling menolong, saling mencintai, mengasihi, dan mereka saling meneguhkan iman mereka satu sama lain. Sungguh mengagumkan, sungguh luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga Kristus yang bangkit membuat kita semua percaya kepadanya, membuat kita satu hati siapapun kita. Nah, Tuhan memberkati Anda. Saya Romo Agus Inyoman Murtike, SVD, dalam perjalanan menuju Tanah Suci. Mari kita saling mendoakan dan Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin, amin.